Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 13 dengan mengatakan saya Zulfikar Mufitita Harja. Saya Fira Molinda. Dan saya Wildanus Agani. Izinkan kami untuk memaparkan materi tentang sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum kontinental. Next. Sistem hukum Eropa kontinental. Pengertian. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum yang di dalamnya menganut aliran Freiheitsliebe, yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang, tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Next. Sistem hukum Eropa kontinental atau hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkomodifikasi dalam korpus juris civis Junstian dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah hukum memperoleh kekuatan mengingat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Next. Dalam sistem hukum Eropa kontinental tidak dikenal adanya jurisprudensi yang menjadi ciri sistem hukum Anglo-Saxon. Putusan hakim hanya berlaku untuk mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja atau pada suatu kasus tertentu dan tidak dapat mengikat umum atau dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara lainnya yang serupa. Dalam hal ini, hakim dapat berperan sebagai pembuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan penafsirannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Sistem hukum Eropa kontinental. Karakteristik hukum Eropa kontinental yang pertama adanya kodifikasi hukum, memperoleh kekuatan pengikat kasus secara sistematik di dalam kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Di dalam sistem itu, hakim punya peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Sumber hukum Eropa kontinental. Sumber hukum sistem hukum Eropa kontinental yang pertama peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga.
Director Regulation yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Yang ketiga, kebebasan kebiasaan atau custom yang telah hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama ada Perancis, kedua Inggris, yang ketiga Afrika Selatan, yang keempat Belgia, yang kelima Swedia, Belanda. Kelebihan dan kekurangan sistem hukum Eropa kontinental. Sehingga ketentuan yang berlaku dan mudah dapat diketahui yang digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum atau kepastian hukum yang telah ditentukan. Yang kedua, prinsip utama yang menjadi dasar sistem nekat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistemik di dalam kodifikasi dan komplikasi tertentu. Kelebihannya disebut oleh kekuasaan legislatif yang disahkan eksekutif sehingga ada kebiasaan yang baik antara pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Yang keempat, adanya penggolongan sistem hukum Eropa kontinental dalam dua bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Yang kelima, adanya pembuatan undang-undang baru atau tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang baru akan lebih memudahkan penyelesaian perkara yang bersangkutan. Yang keenam, penyelesaian sebuah perkara akan selalu berpegang teguh pada undang-undang, sehingga putusan diharapkan bersifat objektif. Kekurangan sistem hukum Eropa kontinental, pertama sistemnya terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif menyelesaikan perkembangan masyarakat. Yang kedua, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya. Putusan seorang hakim saja, sehingga dalam menyelesaikan perkara yang sama dalam waktu, seorang hakim harus menetapkan dan menafsirkan perundang-undangan kembali. Selanjutnya adalah hukum Anglo-Saxon. Next. Pengertian, sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law atau tidak tertulis. Walaupun disebut sebagai unwritten law, tetap tidak sepenuhnya benar, karena di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis atau status. Next. Sistem Anglo-Saxon menganut suatu doktrin, yaitu the doctrine of precedent atau stare decisis, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya atau presiden.
Dalam hal tidak ada putusan hakim yang terdahulu atau ada tetapi tidak sesuai dengan perkembangan, maka hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat atau common sense yang dimiliki. Next. Ciri-ciri dari sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Tidak ada perbedaan secara tajam antara hukum publik atau dan perdata atau antara orang per orang atau individu. Tidak ada perbedaan antara hak kebendaan dan perorangan. Tidak ada kodifikasi dan keputusan hakim terdahulu mengikat hakim yang kemudian atau asas precedent atau stare decisis. Kelebihan dan kekurangan sistem hukum Anglo-Saxon. Kelebihan yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Saxon penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara. Yang ketiga, kepastian hukum lebih dihargai lagi bila dari sistem pelaksanaan peradilan di negara Anglo-Saxon, yaitu sistem juri. Yang keempat, juri yang digunakan dalam sistem hukum ini adalah orang-orang sipil yang mendapatkan tugas dari negara untuk berperan sebagai juri dalam sidang perkara. Juri ditunjuk oleh negara secara acak dan seharusnya adalah orang-orang yang kedudukannya sangat netral, dengan asumsi juri adalah orang awam yang tidak mengetahui sama sekali latar belakang perkara yang disidangkan. Kelebihan yang kelima yaitu hakim memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Karena hakim memiliki wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Yang keenam, jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat atau common sense, sehingga putusan-putusan yang ada benar-benar sesuai kenyataan dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Next. Kekurangan hukum Anglo-Saxon yang pertama yaitu tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya, kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentunya sistem hukum Anglo-Saxon kurang tepat diambil. Yang kedua, hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman, sehingga kadang faktor subjek dapat terjadi karena hakim juga manusia yang terkadang ada rasa sungkan dan juga ada gejolak untuk melakukan tindakan. Next. Sumber-sumber sistem Anglo-Saxon. Yang pertama yaitu jurisprudensi atau judicial decision, yakni hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Yang kedua, statute law, yakni peraturan yang dibuat oleh Parlemen Inggris seperti layaknya undang-undang dalam sistem kontinental. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint etika fisioterapi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.